Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sopeng. Dengan saya, Syarudin dari SMK Negeri 4 Sopeng. Saya Andi Ekawati dari SMP Negeri 1 Mario Riwawo. Saya Juniati dari SDN 167 Togigi. Saya Fitria dari TK Negeri Lampung Patue Watan Sopeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, alhamdulillah. Sehat. Baik. Sebelum kita mulai, Bu, proses coachingnya di sini, saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching yang Ibu lakukan dengan coachee nanti ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini terkait rubrik penilaian dalam observasi yang Ibu juga sudah tahu dan yang akan menjadi acuan saya. Kemudian nanti dalam rubrik penilaian saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan tentunya Ibu akan menerapkan teknik rasa. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu tadi rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan. Baik Ibu, sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh? Boleh, Pak, boleh. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Pada proses percakapan nanti, Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa sekali. Mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan berbobot. Kemudian dari dua kompetensi inti ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching nanti? Nanti untuk kompetensi spesifiknya itu, Pak, yang ingin saya capai adalah mendengarkan aktif sehingga saya bisa menggali potensi dan ide dari coach saya sehingga dia dapat menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dia sedang hadapi. Gitu. Ya, memang betul ya, mendengarkan aktif adalah salah satu kunci untuk menggali banyak hal dari seorang coachee. Indikator pencapaian yang bagaimana yang ingin Ibu tuju dari percakapan Ibu nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut dan kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach saya sendiri, Pak, sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang coach saya temui. Gitu. Oke, saya rasa yang saya ingin tanyakan sudah cukup. Silahkan Ibu memulai percakapannya. Saya berharap nanti proses percakapannya dapat berjalan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu sepakati tadi ya. Baik, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Juni. Alhamdulillah baik. Bagaimana nih? Kita tidak punya waktu banyak, Ibu. Kita hanya mengambil sela-sela dari kegiatan kita. Saya melihat dari wajah Bu Andi kayaknya ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan. Begini Bu, terima kasih sebelumnya Bu, terima kasih atas waktunya. Begini Bu, sebetulnya akhir-akhir ini saya merasa terbebani karena adanya siswa saya yang ingin pindah sekolah. Siswa saya itu adalah anak orang saya sendiri.
ingin pindah sekolah. Jadi saya harus berusaha untuk mencari merasa terbebani karena ini adalah sebagai tanggung jawab saya sebagai wali kelas. Kira-kira dari percakapan kita kali ini apa tujuan yang Ibu Wandi capai? Tujuan yang saya ingin capai di sini semoga apa yang dirasakan siswa satu ini tidak merembet kepada siswa lain, artinya cukup siswa ini sajalah yang meminta untuk pindah sekolah. Apa harapan Ibu dari percakapan kita? Harapan saya itu Bu, agar siswa ini akan kembali mengikuti pembelajaran di sekolah saya dengan tidak merasa terbuli atau tidak merasa nyaman. Jadi tadi saya sudah mendengarkan juga ada sedikit kata kunci dari apa yang Ibu ucapkan. Menurut pengamatan Ibu Andi, apa penyebab dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini? Permasalahannya itu siswa tersebut tidak ingin kembali lagi belajar di sekolah saya dengan adanya perasaan bahwa dirinya merasa terbuli atau tidak merasa nyaman, di mana siswa itu selalu katanya kalau datang sekolah tidak diajak berbicara dengan teman-teman. Seperti itu. Dari permasalahan tersebut, kondisi ideal yang ingin Ibu capai dari permasalahan itu apa? Ingin Ibu itu inginnya idealnya itu bagaimana? Idealnya itu Bu, siswa ini merasa nyaman dan tidak merasa terbuli lagi, karena katanya dia ingin pindah sekolah itu karena merasa terbuli, tidak ada yang mau mengajak dia berbicara jika datang ke sekolah seperti itu. Cuma sangat tidak nyaman Ibu. Ya, tidak nyaman. Ada siswa yang seperti itu akan sangat menjadi beban juga untuk kita sebagai seorang pendidik. Nah, sekarang dilihat dari apa yang menjadi permasalahan Ibu, kalau kita mau rating nih Bu, rating sekarang kondisinya itu ada pada skala berapa? Kalau dilihat-lihat sih Bu, artinya atau dilihat ratingnya itu mungkin saya rating dia berada di rating 6. Iya. Juga sih Bu, tapi tentu kita mengharapkan yang jauh yang lebih daripada itu. Kira-kira menurut pengamatan Ibu, apa langkah atau solusi untuk mengatasi permasalahan? Solusi yang saya ambil itu Bu, saya mengajak si siswa ini kembali belajar di sekolah, tetapi tidak di kelas awal. Artinya dia pindah di kelas yang lain. Pindah kelas. Saya mengajak dia pindah di kelas 82, yang awalnya itu dia berada di kelas 81. Jadi Ibu sudah pernah melakukan itu, sudah pernah diterapkan. Apakah metode yang Ibu lakukan itu kira-kira berhasil atau tidak? Sudah saya terapkan dalam beberapa 1 minggu ini, beberapa hari ini, itu dalam waktu 1 minggu ini. Ya, alhamdulillah cukup sudah ada perubahan, artinya siswa ini sudah agak sedikit nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Jadi terkait dengan metode yang tadi Ibu terapkan itu, apakah memang untuk lebih memaksimalkan lagi Ibu memerlukan dukungan dari pihak-pihak tertentu yang mungkin Ibu bisa lebih ini nantinya dalam menerapkan rencana itu? Oke Bu, itu dukungan itu saya sangat butuhkan Bu, di mana saya di sini hanya sebagai tenaga pengajar ya, artinya di dalam sekolah itu masih banyak yang pemangku jabatan seperti kepala sekolah itu saya harus minta dukungan dari dia, karena saya bukan sebagai penentu kebijakan. Pastilah minta bantuan kepada kepala sekolah, di mana dia sebagai pemangku jabatan dan dia yang harus menentukan keputusan yang saya ambil ini. Bahkan rekan-rekan guru yang lain pun saya libatkan. Luar biasa sekali Bu ya, dari apa yang Ibu sudah paparkan tadi.
kira-kira kalau di rating nih, kira-kira sudah ada pada rating berapa kira-kira setelah Ibu melakukan ini tadi, mulai dari metodenya, kemudian sudah ada dukungan dari pihak-pihak tertentu, kemudian kondisinya juga sudah mulai ideal, sudah ada tidak peningkatan dalam ratingannya tadi? Untuk saat ini Bu, ratingnya itu sudah berada di 8. Ya, 8. Mesti kita berharap sampai 9-10 Ibu ya, secara maksimal. Oke. Apa ya rencana yang ingin Ibu segera terapkan? Yang saya terapkan itu adalah tetap memantau anak tersebut, meskipun saya di sini hanya sebagai guru mapel lagi, bukan wali kelas lagi, seperti itu. Itu juga tidak ada perbedaan antara kita dengan guru mapel, kemudian wali kelas. Rasa tanggung jawab kita mungkin sama Ibu ya. Iya. Kemudian kapan rencana ini bisa Ibu segera terapkan? Saya terapkan ini Bu, mulai dari sekarang, bahkan sudah 1 minggu saya terapkan, dan saya akan lanjutkan Untuk kedepannya? Iya. Wah, luar biasa. Kira-kira butuh waktu berapa lama Ibu untuk bisa memaksimalkan rencana ini? Mungkin saya butuh waktu sekitar 1 sampai 2 bulan. Saya butuh waktu seperti itu. Kira-kira komitmen seperti apa yang ingin Ibu lakukan agar rencana ini bisa berjalan lebih baik? Komitmen itu saya harus berkomitmen Bu, bahwa ini adalah tanggung jawab saya, meskipun ini hanya sebatas guru mapel saja, bukan sebagai wali kelas, tetapi komitmen itu saya harus jalankan karena saya berada di awal, kemudian saya harus bertanggung jawab sampai anak ini bahkan anak ini sampai selesai dalam pembelajaran di sekolah saya Bu. Wah, baik Ibu ya. Saya sebenarnya di sini juga bisa memberi solusi yang banyak. Semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan baik ke depannya. Semoga pihak-pihak yang Ibu harapkan untuk mendukung bisa memberikan juga dukungan dengan maksimal. Saya sangat penasaran Ibu, bagaimana nanti ke depannya setelah Ibu melakukan kegiatan ini. Saya pasti sangat menunggu cerita dari Ibu. Mungkin kita bisa bertemu lagi Ibu ya untuk cerita selanjutnya. Semoga kita diberi kesempatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa duduk bersama seperti ini lagi. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu, lebih rileks. Beban yang kemarin itu kayak segunung, sekarang ya bisa dikatakan sedikit lagi. Alhamdulillah Ibu ya. Sekarang sudah lebih plong. Iya. Baik, Santai. karena waktu kita tidak panjang Ibu, kita juga masing-masing punya kegiatan lagi selanjutnya. Mungkin percakapan kita sudah di sini ya, karena sudah juga kita menemukan titik terang. Saya sampai di sini. Saya mohon maaf Ibu jika saya ada salah-salah kata atau mungkin perkataan yang kurang berkenan di hati Ibu. Saya mohon maaf. Mungkin percakapan kita sampai di sini Bu ya. Baik, kalau gitu saya terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, setelah tadi melakukan coaching, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan teknik rasa Pak, kemudian alur ceritanya juga sudah saya lakukan. Kemudian yang menjadi indikator ketercapaian saya sudah mendengarkan dengan penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, begitu Pak. Baik, ini sesuai dengan apa yang saya catat ya selaku pengamat tadi. Terkait proses coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan di kedepannya? Kedepannya saya ingin lagi lebih mampu lagi Pak dalam memberikan pertanyaan berbobot, kemudian lebih bisa hadir secara penuh untuk memberikan memancing ide-ide dari coach saya, seperti itu. Baik Ibu, saya rasa cukup ya hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Baik Bu Andi, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coach nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Tentu juga Ibu harus tahu apa yang menjadi acuan saya. Nanti dalam rubrik penilaian saya, ini saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coachingnya. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan tentunya tidak kita lupakan dengan menggunakan teknik TASA Ibu ya. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, menggali tanggung jawabnya. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan. Baik Ibu, sebelum mulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh Bu. Baik. Ini pertanyaan pertama saya, yaitu kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa Ibu ya, sangat hebat. Memang mendengarkan aktif itu dan mengajukan pertanyaan berbobot merupakan dua kompetensi yang sangat kita butuhkan ketika kita ingin menjadi seorang coach. Kemudian dari kedua kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi mana yang paling spesifik ingin Ibu Andi kembangkan dari proses coaching nanti? Nanti untuk kompetensi spesifiknya itu mendengarkan aktif ya, sehingga saya bisa menggali potensi dan kepada coachingnya saya menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang ditemui. Iya. Kemudian memang ya mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci untuk kita menggali lebih banyak hal dari seorang coach. Indikator pencapaian yang bagaimana yang kira-kira ingin Ibu tuju dari percakapan ini nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu saya dapat menerapkan alur tirta secara runtun, dan kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri, sehingga belum dapat menemukan solusi dari permasalahan coach yang dia temui. Iya, jadi nantinya setelah dia belum dapat, kemudian menjadi dapat menemukannya, Iya. begitu Ibu. Oke, saya rasa yang ingin saya tanyakan sudah cukup. Silahkan Ibu memulai percakapannya. Saya berharap nanti proses percakapan dapat berjalan lancar sesuai dengan indikator keterampilan yang sudah Ibu sepakati tadi. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oh ya, tadi malam Bapak chat saya, katanya ada yang penting mau diomongin. Betul Bu. Maaf ya mengganggu waktu Ibu sebentar. Tidak, Pak. Kita sama-sama guru di sini, harus saling bantu. Semoga saya bisa ya Pak. Begini Bu, kemarin saya dipanggil sama kepala sekolah untuk menjadi penanggung jawab LKS sekolah yang akan diadakan bulan depan di tingkat provinsi. Oh, ya terus? Saya sepertinya cemas dan kurang percaya diri Bu, terkait penunjukan ini untuk mendampingi siswa LKS di dalam desain grafis. Apalagi ini tingkat provinsi Bu, lombanya. Mohon petunjuknya Bu. Oke, kira-kira kalau saya tanya sama Bapak menjadi penanggung jawab LKS desain grafis, apa yang menjadi tujuan Bapak?
tujuan utama saya pasti akan memberikan yang terbaik untuk sekolah dengan menjadi juara. Kira-kira masih ada tujuan yang lain? Setidaknya ini bisa memberikan pengalaman baru buat murid, dan juga ini bisa menjadi pengalaman diri saya pribadi dalam desain grafis ini nanti. Oh, tujuannya bagus sekali Pak. Nah, kira-kira hal yang membuat Bapak ini cemas itu apa? Yang saya cemas Pak, karena ini kan pengalaman pertama saya Pak untuk mendampingi siswa lomba LKS. Oh ya. Terus kalau kurang percaya diri maksudnya ini apa ya? Bisa ya Bapak ceritakan? Jadi begini Bu, tujuan saya kan bagaimana sekolah kita bisa menjadi juara dan setidaknya bisa memberikan yang terbaik. Namun yang membuat saya kurang percaya diri tentang kesiapan murid dalam LKS ini. Apalagi kan belakangan ini siswa itu jarang belajar Bu, karena terlalu banyaknya kegiatan luar yang seperti saat ini kan lagi 17-an. Jadi siswa itu jarang belajar, dan terkhusus untuk praktik desain grafis untuk jurusan ini. Ya emang murid ini tidak belajar mempraktikkan desain grafisnya di rumah, di luar sekolah. Masalah kemarin kan ya itu dia, siswa kan kurang yang punya laptop, makanya jarang ada yang belajar di rumah juga. Kemudian kan ada yang ikut 17-an, dan juga ya begitulah Bu, karena terlalu padat jadwal yang di luar Bu. Kira-kira dengan hal-hal seperti ini apakah efektif atau tidak? Sepertinya sih tidak Bu, karena ya waktu belajarnya siswa itu sangat kurang Bu, sehingga sangat jarang begitu untuk melakukan praktikum di lab. Oke. Tadi Bapak ini yang saya amati atau yang saya tangkap itu dari Bapak itu memiliki dua masalah ya, yaitu cemas dan kurang percaya diri. Terus Bapak ini punya rencana tidak untuk mengatasi masalah ini? Ya, untuk masalah cemas ya pasti Bu, untuk ininya ya. Biasanya saya berusaha mencari tempat yang tenang untuk sekedar untuk menghilangkan rasa cemas saya ini dengan duduk-duduk sambil minum kopi, kemudian memejamkan mata sambil mengatur nafas secara perlahan. Nah, di situ biasanya saya kembali tenang dan fokus untuk ini, sehingga rasa cemas ini bisa hilang. Terus kalau masalah kurang percaya dirinya terhadap murid Pak, bagaimana rencananya? Untuk ini rencana awal saya sih, karena kondisi sekarang ini masih ini ya, musimnya sudah mulai tenang yang 17-an. Saya mendata beberapa murid yaitu di kelas 11 dan juga kelas 12 yang punya potensi di bidang desain grafis ini. Kemudian saya akan memberikan bimbingan khusus bagi siswa yang terpilih nanti. Proses mendatanya bagaimana? Boleh saya tahu? Kebetulan saya ngajarnya di kelas 11, jadi saya sudah ada data yang potensial untuk kemampuan siswa. Kemudian untuk kelas 12 saya akan minta datanya sama Bu Indah, nama murid yang potensi di kelas 12 itu. Kelas 9 enggak, kelas 10 enggak mengajar. Untuk kelas 10 kan ini belum belajar untuk desainnya, jadi masih belum saya masukkan di dalam pendataan. Oke, kira-kira masih ada rencana lain Pak? Saya rencananya akan koordinasi dengan Pak Ilham. Beliau kan pendamping siswa yang LKS tahun lalu, jadi saya harap beliau bisa membantu saya
dan kebetulan beliau adalah ketua jurusan di jurusan desain grafis itu, dan beliau juga adalah orang yang berpengalaman untuk desain grafis. Wah, luar biasa Pak ya. Jadi sini ada 2 rencana Pak. Kira-kira yang mana lebih didahulukan rencana yang akan dilakukan? Mungkin untuk rencana saya yang paling ini yaitu mendata murid yang potensial untuk mengikuti desain grafis. Setelah saya mendapatkan data-data murid yang akan saya ikutkan ini, kemudian saya berkoordinasi dengan Pak Ilham ya, yang selaku adalah ketua jurusan dari desain grafis. Kemudian saya cari tahu dulu untuk soal-soal LKS yang akan muncul pada saat lomba. Kemudian itu akan menjadi fokus untuk bimbingan saya ke depannya. Kira-kira kapan bisa dilakukan ini semua Pak, dan berapa lama? Untuk proses pendataannya mungkin akan mulai saya lakukan besok, dan lanjut lusa saya akan data murid yang potensial, kemudian langsung berkonsultasi dengan Pak Ilham tentang proses bimbingannya. Mengingat LKS ini sudah semakin dekat, jadi saya akan melakukan bimbingan dengan durasi waktu sekitar 2 sampai 3 minggu ke depan. Wah, menarik sekali ide Bapak ini. Semoga sukses ya Pak. Terus kira-kira yang dapat Bapak simpulkan dari percakapan kita hari ini apa? Seperti apa Pak? Di awal kan saya cemas dan kurang percaya diri terhadap murid yang akan mengikuti LKS di desain grafis ini. Setelah saya bercakap-cakap dengan ibu, saya merasa tenang dan juga merasa yakin dan percaya diri, serta sudah tahu bagaimana berkontribusi kepada murid dengan mendata, kemudian konsultasi dengan guru lain dan bimbingan khusus agar bisa siap dalam mengikuti LKS yang akan diadakan bulan depan. Oh iya, saya sebetulnya penasaran sekali Pak mendengar kelanjutan dari hasil apa yang Ibu akan lakukan, apa yang Bapak ingin laksanakan nanti. Semoga kita diberi waktu ke depannya nanti bisa duduk bersanding lagi untuk membicarakan hal-hal ini Pak. Ya. Baik Bu, saya nanti akan informasikan bagaimana perkembangan dari hasil yang sudah saya lakukan. Baik, terima kasih Bu atas petunjuknya. Saya pamit. Sama-sama Pak, sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Wandi, apa yang sudah Ibu lakukan tadi dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bu, dan sudah menemukan indikatornya kepada coaching. Oh iya, baik. Saya rasa catatan saya juga sudah sesuai dengan apa yang Ibu paparkan. Nah, terkait proses coaching ini, kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Ibu kembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Dan akan hadir penuh untuk melakukan supervisi akademik ini. Hanya itu Ibu? Iya, hanya itu. Oke. Baik, saya rasa mungkin sudah cukup Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai pengamat atau observer ya Bu. Akan melihat proses coaching Bapak Ibu nanti dengan coaching ya. Namun sebelumnya Bu, sebelum memulai percakapan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan atau saya sampaikan. Itu terkait rubrik penilaian dan observasi.
agar ibu juga tahu akan apa yang menjadi acuan. Ya, nanti dalam rubrik penilaian ini saya berharap dalam proses percakapan nanti sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan tentunya dengan teknik rasa. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan. Baik ibu, sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada ibu, boleh? Boleh. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa, kompetensi coaching yang mana yang ingin ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa Bu ya. Mendengarkan aktif, menggunakan pertanyaan berbobot itu. Kemudian dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana paling spesifik ingin ibu kembangkan dari proses coaching nanti? Nanti Bu, untuk kompetensi spesifiknya yaitu mendengarkan aktif, sehingga saya bisa menggali potensi dan nanti coachnya saya dapat menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahannya yang ia temui. Ya, nanti untuk kompetensi ya, memang mendengarkan aktif dan salah satu kunci untuk menggali banyak hal dari seseorang coaching itu adalah indikator pencapaian yang bagaimana ibu tuju dari percakapan ini nanti. Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut, dan kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri sehingga belum dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau temui. Saya kira yang ingin saya tanyakan Bu sudah cukup. Silakan Bapak Ibu memulai percakapannya, dan saya harap nanti proses percakapannya dapat berjalan lancar sesuai dengan indikator pencapaian yang sudah Ibu sepakati tadi. Oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu, cuman ada perasaan yang kurang nyaman sedikit. Ya, Ibu, jadi kendalanya seperti apa Bu? Untuk hari ini bagaimana permasalahannya? Saya ada kendala sedikit Ibu, dan saya ingin curhat juga ke Ibu mengenai saya yang sekarang juga dalam keadaan sedang pendidikan, kemudian beban kerja saya di sekolah juga sepertinya agak banyak, sehingga saya kurang bisa mengatur waktu dengan baik. Tadi sebentar kira-kira tujuan dari percakapan kita kali ini itu yang diharapkan tadi Ibu, dan menurut pengamatan Ibu apa yang menjadi penyebab dan pertimbangan Ibu? Saya menginginkan nanti setelah percakapan ini saya bisa menemukan solusi dari masalah saya, dalam artian saya bisa lebih fokus untuk bekerja, bisa mengatur waktu antara pekerjaan saya, kemudian pendidikan saya, kemudian saya mengharapkan juga nantinya saya bisa lebih maksimal di semua kegiatan saya, begitu Ibu. Jadi dari permasalahan tersebut, kondisi ideal apa yang Ibu ingin capai terkait permasalahan tadi itu?
saya menginginkan kondisi ideal yang saya bisa menjadi guru yang baik, kemudian saya juga bisa menjalankan pendidikan saya juga dengan baik begitu. Nah, dari kondisi sekarang ini Bu, jika dilihat dari skala kondisi 1 sampai 10, kondisi yang sekarang itu ada pada kondisi skala berapa? Kalau saya menyadari diri saya sekarang ini, Ibu, saya masih ada pada skala 4. Iya. Kira-kira menurut pengamatan Ibu, kerangka atau solusi untuk dapat mengatasi permasalahan Ibu? Kalau untuk langkah-langkahnya mungkin saya harus lebih bisa mengatur jadwal saya. Saya harus bisa memanage waktu saya dengan baik, bisa membedakan mana pekerja yang harus saya selesaikan di sekolah, dan saya juga harus mengatur waktu saya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas saya yang terkait dengan pendidikan saya. Seperti itu. Dari metode yang pernah Ibu lakukan, kira-kira metode itu berhasil atau tidak? Sampai saat ini dengan saya membuat jadwal yang secara urut dari kegiatan saya setiap harinya, saya merasakan ada perubahan. Maksudnya saya merasakan ada sedikit yang berubah dalam diri saya. Mungkin bisa dikatakan agak berhasil lah begitu, Ibu. Iya. Terkait dengan metode yang ingin Ibu terapkan, ada tidak dukungan dari pihak-pihak tertentu yang mungkin Ibu butuhkan agar nanti rencana yang Ibu terapkan bisa lebih maksimal? Kalau dukungan Ibu, tentu semua pihak atau semua yang ada di sekeliling saya mengharapkan dukungan mereka, mulai dari keluarga saya, kemudian teman-teman sejawat saya di sekolah, kemudian atasan saya, seperti itu, Ibu. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, setelah Ibu melakukan penerapan rencana aksi tadi, mulai dari metode, dukungan, pihak tertentu, kira-kira kondisi ideal yang bisa Ibu capai itu ada pada kondisi ideal berapa? Setelah saya menerapkan itu, saya sudah mulai ada di 8, arah 9 lah begitu. Alhamdulillah ya. 8. Apa rencana yang ingin Ibu segera terapkan? Saya punya rencana untuk bisa lebih baik lagi dalam mengatur jadwal-jadwal saya untuk setiap hari, kemudian mengatur saya antara pekerjaan pokok saya, kemudian bagaimana saya menyelesaikan tugas-tugas saya terkait dengan pendidikan saya tadi, seperti itu. Kemudian juga membagi waktu untuk keluarga, seperti itu. Kira-kira butuh waktu berapa lama bagi Ibu untuk bisa memaksimalkan rencana aksi? Mungkin seminggu lah, Ibu, ya, seminggu 2 minggu. Kira-kira komitmen seperti apa yang ingin Ibu lakukan agar rencana bisa berjalan dengan lebih baik lagi? Saya mempunyai komitmen ingin menjadi lebih baik ke depannya. Saya ingin menjadi guru yang tidak menelantarkan siswa saya karena saya ada kegiatan lain, dan saya juga tidak ingin mengesampingkan pendidikan saya. Kemudian semua kebutuhan keluarga saya bisa terpenuhi. Ya, semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan baik. Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah merekam percakapan ini? Luar biasa sangat senang, Ibu, ya, apalagi Ibu memberikan saya semacam arahan yang bagus dengan wajah Ibu yang sudah tentu saja sudah menenangkan saya, seperti itu, Ibu. Amin. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akhiri karena saya juga punya banyak kegiatan. Jadi insyaallah kita ketemu lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan teknik supervisi tadi, Bu,
apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi. Alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan teknik rasa. Teknik rasa saya sudah mendengarkan penuh dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, catatan sudah. Oke. Terkait proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Saya ingin mampu lagi memberikan pertanyaan yang berbobot dan memancing ide-ide dari coaching saya. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Sahar? Alhamdulillah baik Bu. Baik Pak Sahar, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coach Bapak nanti. Namun sebelumnya, sebelum Bapak memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses observasi saya, agar Bapak juga tahu apa yang menjadi acuan saya nanti. Dalam rubrik penilaian saya ini nanti saya berharap percakapan Bapak ini memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya dengan teknik rasa Pak ya. Dan saya juga berharap nanti dalam percakapan, dalam proses percakapan ini nanti menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya. Baik Bapak, sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh? Boleh Bu. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira potensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Rencana untuk kompetensi inti yang saya ingin kembangkan yaitu ada dua. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang kedua adalah menghadirkan diri secara penuh dan dengan menggunakan teknik rasa. Ya, baik Pak, hebat Pak ya. Dengan memberikan pertanyaan berbobot tentu itu sangat kita butuhkan untuk bisa menggali ide-ide yang ada pada diri coach nantinya. Dan berikut dari beberapa kompetensi yang Bapak tadi utarakan, kira-kira yang paling spesifik yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching nanti itu yang mana Pak? Saya ingin mengembangkan yang memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, supaya saya dapat supaya si coach ini bisa menggali sendiri ide-ide yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ia temui. Iya, memang Pak ya, memberikan pertanyaan berbobot itu memang sangat penting untuk kita lakukan pada proses coaching. Nah, indikator pencapaian yang bagaimana yang Bapak ingin tuju dari percakapan ini nanti? Indikator tercapaian yang ingin saya tuju nanti yaitu menerapkan alur tirta secara runtut, ya. Dan kemudian saya menggali ide-idenya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Oke, baik Pak Sahar, saya rasa yang saya ingin tanyakan sudah cukup. Silahkan Bapak memulai proses percakapannya. Saya berharap nanti proses percakapannya dapat berjalan lancar sesuai dengan indikator yang sudah kita sepakati tadi. Baik Bapak, kita dimulai. Baik, Ya. terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak, baik.
Eh, Kira-kira apa gerangan kehadiran Ibu di sini? Ya, saya di sini Pak ingin sharing ada sedikit kendala selama ini dalam kelas, yaitu permasalahan kepada anak-anak yang masih belum bisa mandiri untuk membelikan permainannya pada saat dia bermain, belum bisa membelikan permainannya di dalam wadah permainan. Jadi kira-kira tujuan dari percakapan kita hari ini yang Ibu harapkan seperti apa? Ya, masih di situ Pak, yaitu anak yang belum bisa mandiri untuk memberikan permainannya di dalam tempatnya semula. Menurut pengamatan Ibu, kira-kira apa penyebab dari masalah ini sehingga anak-anak tidak bisa mengembalikan permainan yang telah digunakan ke tempatnya semula? Mungkin belum sepenuhnya memahami bahwa mereka pada saat hari harus mengembalikan mainan ke tempatnya setelah bermain, dan selama ini hanya fokus pada kegiatan bermain saja dan tidak mengembalikan mainannya ke tempat permainannya. Nah, dari permasalahan ini kira-kira apa harapan yang ingin Ibu capai dari dari permasalahan Ibu tadi? Maksudnya apa yang ingin capai, harapannya ke depannya untuk siswanya? Harapannya, rencana yang ingin capai yaitu melakukan pembimbingan secara langsung. Harapannya seperti apa? Harapannya Ibu nanti ke depannya? Harapannya supaya anak ini nanti bisa bertanggung jawab membelikan permainan apa yang dilakukannya, atau pada saat dia bermain bisa memberikan permainannya pada tempatnya. Nah, dari kondisi sekarang ini kira-kira jika dilihat dari skala 1 sampai 10, kondisi sekarang berada di skala berapa, Bu? Baru 4 Pak, skala 4 ya. Kira-kira menurut pengamatan Ibu, apa langkah-langkah atau solusi untuk dapat mengatasi permasalahan ini? Langkah-langkahnya Ya. itu mungkin pertama dari saya sendiri itu memberikan contoh langsung, Ya. dengan memberikan contoh kepada anak, seperti saya sendiri yang merapikan balok bersama mereka. Dan setiap dia mengumpulkan permainan tersebut, mungkin saya bisa melakukan menggunakan lagu-lagu pada saat dia menempatkan permainannya ke tempat wadah tersebut. Dan setiap anak tersebut mengumpulkan permainannya di dalam wadah tersebut, mungkin saya bisa memberikan pujian atau reward penghargaan kepada anak tersebut. Dari langkah-langkah yang dilakukan, kira-kira ini berhasil atau tidak? Tujuan saya mudah-mudahan ini yang selama ini yang saya lakukan berhasil Pak. Terus terkait yang ingin diterapkan tadi, ada tidak dukungan tertentu yang diharapkan dari pihak lain? Dukungan selama ini biasanya saya melakukan diskusi dari dukungan dari teman sejawat, dan bahkan biasanya saya konsultasi dengan kepala sekolah. Dari skala ini 1 sampai 10, setelah melakukan penerapan rencana aksi tadi, kira-kira kondisi idealnya sudah berada di skala yang mana setelah dapat dukungan juga dalam melakukan ini tadi? Alhamdulillah selama ini Pak, skalanya sudah 8. 8 ya.
Terus apa rencana yang ingin segera dilakukan dan kapan? Rencananya minggu ini Pak. Minggu ini mungkin Dan langkah pertama apa yang paling dekat yang akan dilakukan pertama? langkah yang pertama itu selalu memberikan pembinaan setiap hari terhadap anak dan selalu memberikan stimulasi setiap harinya. Kira-kira butuh waktu berapa lama ini untuk melihat hasilnya itu setelah penerapan? Karena masih dini, jadi mungkin 2 minggu Pak. Kira-kira apa yang akan berkomitmen untuk lakukan setiap harinya di sana untuk pengecaran ini? Komitmennya yaitu tetap seperti tadi Pak, selalu memberikan pembimbingan kepada peserta didik atau murid dan selalu memberikan setiap hari stimulasi kepada anak didik ini nanti. Oke, semoga rencananya ini berjalan lancar ya Bu. Iya Pak, amin. Ya. Terus bagaimana perasaannya setelah melakukan percakapan hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Pesan saya sudah plong, perusahaan saya sudah plong dan percakapan ini sangat menyenangkan dan beban saya sudah agak kurang. Alhamdulillah ya Bu. Semoga secepatnya Ibu bisa melakukan dan saya harap setelah melakukan itu saya bisa bercakap-cakap lagi dengan Ibu ya. Baik. Untuk saya tahu bagaimana hasil setelah melakukan tadi Iya, yang Pak. sudah direncanakan. Makasih banyak Pak untuk hari ini. Ya, sama-sama. Ya. Baik, saya rasa sudah ini ya Bu, karena mungkin Ibu sudah mau kembali mengajar, saya juga demikian. Jadi nanti kita ketemu setelah ini ya, 2 minggu depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ya. Bapak. Bapak sudah melakukan proses coaching. Kira-kira apa yang sudah menjadi indikator yang menjadi ketercapaian dari proses coaching Bapak hari ini? Dari hasil coaching tadi, saya sudah menerapkan teknik rasa dan juga berusaha menghadirkan diri secara penuh serta memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide-ide dari coach saya tadi. Oke, saya rasa catatan saya juga tadi sudah sesuai Pak ya. Terkait proses coaching ini, kompetensi apa yang kira-kira Bapak ingin kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan di sini adalah kehadiran saya secara penuh di dalam proses coaching dan juga tentunya tetap pada pertanyaan berbobot sehingga mampu menggali ide-ide dari si coach tadi. Baik, jadi saya rasa kegiatan kita mungkin sudah cukup sampai di sini Pak ya. Baik, saya Heris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.